Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam hormat teman-teman semua. Bu Yani, partner Ibu di Wali Amanat. Sering banget dengar ininya. Tadi saya cek-cek gitu, ternyata tampil di YouTube. Aduh, langsung dijadian bulian di ini grup 98. Karena presentasi melambangkan IP, Mas Reza. Banyak copy paste-nya. Pada yang di copy paste, mohon izin saya bantu populerkan. Jadi kalau kita ngobrol legacy gitu ya, mungkin yang pasti orang nggak nyangka kalau Salman tuh anak elektro gitu ya, karena juga dagangnya kosmetik sekarang. Cuman ada satu cerita ya, waktu saya pernah ke Turki gitu, nganterin toko-toko, terus dia sambil nulis bilang, you must be an engineer, katanya. Wah, saya tuh udah bener-bener lupa kalau saya insinyur, Mas Risa. Saya bilang, oh enggak, saya marketer nih, sekarang aja bawa rombongan toko, saya bilang gitu ya. Enggak gitu ya, kamu pasti engineer gitu katanya. Dia polisi katanya. Wah, makasih. Jadi masih diakui gitu ya. Tapi tes-tes terakhir ternyata memang saya kayaknya salah jurusan. Tapi dengan senang hati kan ada hacker hipster hustler ya. Jadi mudah-mudahan jadi hipsternya di elektro waktu itu. Nah, saya buka tadi dengan gambar itu, itulah menurut saya hormat saya ke apa ya, ke alma mater gitu ya. Emang orang gila semua kalau saya bilang. Saya udah rencana-rencana stand up comedy banyak nih. Jadi karena waktu itu nama perusahaannya itu PT Pusaka Tradisi Ibu, teman-teman. Tapi bedanya kalau di ITB itu padahal nggak ketahuan loh, ini punya kakak kelas tuh nggak ada ya. Jadi 100 orang diundang, yang datang tuh 90. Sementara di kampus lain itu kalau nama PT-nya gitu yang datang ada yang 20, 30. Makanya kan ada yang dibilang, kenapa Paragon banyak ITB-nya ya? Masalahnya di kampus lain nggak ada yang mau daftar gitu. Jadi akhirnya banyak banget anak ITB di Paragon, total ada 270 kayaknya. Nah, kalau ngomong legacy ya kenapa dimulai ya? Pertama karena saya generasi kedua ya dari ini. Dulu Krismon, jadi benar kalau 98 bukan angkatan reformasi karena kita nggak turun ke lapangan, tapi kita Krismonnya gitu. Jadi saya masih ingat banget dulu teman gitu, wah gaya kali kalau terus dibuka, wah bajunya robek. Mungkin semua yang 90-an tuh baju robek masih dipakai ke kampus tuh, itulah dampak dari krisis ekonomi ya. Dan waktu itu saya ngerasa perusahaan ini yang membuat saya bisa kuliah dengan enak gitu. Dan culture perusahaannya yang udah ditanamkan sama orang tua yang mungkin itu menjadi legacy yang harus dijaga gitu. Jadi kalau ditanya kenapa waktu lulus langsung kembali ke perusahaan keluarga, ya paling gampang sih giving back ya. Karena waktu itu benar-benar nggak kerasa gitu ya. Temen ada yang tipes gitu ya karena kurang gizi, itu dah makanan sehari-hari lah 98 99. Terus ya di situ jadi lucu-lucuan dulu ya. Makanya katanya makan sayur, jangan makan Indomie yang gitu-gitu. Cuman somehow kita survive waktu itu karena banyak orang malah pergi ninggalin Indonesia, dan yang satu-satunya stay kan memang perusahaan dalam negeri. Bisa dibilang waktu itu malah growth. Jadi makanya kalau ada krisis seperti COVID ini, kita belajar dari krisis-krisis yang dulu. Nah, kemarin juga ada dari panitia bilang, apa sih yang khas gitu dari family business. Ternyata kalau teman-teman menjalankan sebuah family business, teman-teman tuh mau nggak mau menjalankan 3 peran ya. Pertama, teman-teman jadi eksekutifnya sendiri, jadi direkturnya. Terus teman-teman jadi part of the family, dan teman-teman jadi shareholder-nya juga. Dan mana itu susah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kerja, berarti kita direktur, kita komisarisnya, kita shareholder-nya, tambah lagi kita anaknya gitu ya. Terus bosnya ibunya kita sendiri. Nah, jadi makanya ada 2 proses yang harus jalan bareng, yaitu proses di family dan proses di ini. Jadi kalau ada teman-teman yang rencana untuk nge-keep, sangat dianjurkan untuk berpikirnya lebih jauh gitu ya. Dan per family office-an ini baru berkembang 10 tahun terakhir, dan kalau kita tahu tuh kita jadi termotivasi, oh iya ya, mudah-mudahan nggak ada lagi cerita generasi 1 membangun, generasi 2 mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan gitu. Akhirnya jadi nggak seru gitu kita bikin bisnis, nanti buat apa, nanti kepikiran nih apa dijual aja atau gimana, ternyata ada ilmunya. Apa yang membuat Paragon jadi sebesar ini sebetulnya karena ya tadi start with why-nya ya, karena
dari awal pengennya bikin produk. Kita waktu itu tahun 2000 itu waktu rekrutmen pertama tuh langsung bilang kan dari mulai bangun pagi, makan kecap, mandi, handphone, naik motor, semuanya brand luar atau brand lokal yang investasi luar. Jadi kok nggak ada gitu ya. Tapi di luar negeri ada Shiseido, ada itu, dan uh, dulu langsung kerasa ya ambasador suatu negara itu pasti brandnya kan. Nah akhirnya kita waktu itu nawarkan mimpinya itu yang akhirnya menular itu, mau nggak sih kita bikin The Shiseido of Indonesia gitu ya. Nah, waktu itu nggak ngerti yang namanya brand management, nggak ngerti yang marketing, cuman pokoknya itu keren aja. Terus cuman lihat ujungnya aja gitu ya. Mungkin kayak uji teori gitu. Ini kayaknya bisa deh kayaknya. Karena ternyata banyak negara-negara besar tuh mulai tumbuh nation pride gitu ya. Dan terima kasih gitu ya kepada yang dulu-dulu yang bikin gerakan batik 100% Indonesia itu, mulai bangsa Indonesia itu lebih bangga sama produknya dibanding orang Korea. Banyak yang nggak tahu itu, Bu Mari LK yang waktu itu bilang. Nah, memang penting banget kita network, akhirnya kan dapat insight kan, kok iya bener juga ya. Waktu itu udah mulai kerasa tuh pakai batik. Padahal udah lama kita nggak pakai batik ya waktu kuliah. Kalau saya ya, kelihatan angkatan kolonial. Jadi udah lama nggak pakai batik, jadi pakai batik. Habis itu mulai kalau ada tas kulit dari Bandung lebih keren daripada tas kulit Thailand. Jadi kelihatan shiftingnya. Akhirnya bener gitu. Ternyata orang Indonesia itu memang merindukan brand Indonesia. Akhirnya kita berhasil, dan kita juga nggak nyangka karena dulu pernah di ikatan alumni, kok bisa Paragon itu tidak terdeteksi oleh kompetitor, oleh pemain besar. Masalahnya kita nggak beli datanya, jadi kita nggak tahu. Jadi ada enaknya kita nggak tahu gitu ya. Ternyata belakangan kita lihat brand equity kita udah gede banget, 19,3. Jadi lebih signifikan Wardah untuk orang Indonesia dibanding Shiseido untuk orang Jepang, dibanding Innisfree buat orang Korea. Nah ini bukan prestasinya Wardah menurut saya, ini prestasinya bangsa Indonesia karena mulai percaya sama bangsanya sendiri. Nah, terus diputar lagi gitu, giving back. Kenapa sih Paragon bisa maju? Ternyata teman-teman dosen nih teman-teman kita ya, banyak berpengaruh. Kamu kerja di Paragon aja tuh gitu ya, nasionalis, ada scholarship gitu ya. Jadi ternyata tadi ya semangat gotong royongnya itu, bahkan kalau idenya besar semua orang ikut. Akhirnya ya putarnya kemana ya, ke pendidikan lagi. Jadi makanya kita sering banget untuk bantu ke pendidikan. Nah, karena ternyata makin digali lagi, nah ini juga refleksi ya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu tadi ya digodain ya, Mas Reza legend gitu ya. Kan nggak mungkin Mas Reza tiap hari bilang saya legend gitu ya Bu Yani. Yang bilang legend kan orang lain gitu ya. Terus kadang-kadang tiba-tiba ada yang ngomong, aduh saya banyak belajar di Mas Salman deh, saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi penting banget untuk saling support each other gitu ya. Karena yang kita pikirin, kalau teman kita sukses, kita juga ikut senang. Karena menurut saya kalau misalnya kita terus di level 3 ini, sempit gitu ya. Kesannya memang idealis sih, cuman kenyataannya memang seperti itu ya. Dan ini yang banyak diajarkan sama komunitas bisnis gitu ya. Katanya Silicon Valley kan gitu, mau merubah dunia gitu. Dan mereka benar-benar berusaha. Dan saya lihat juga perusahaan yang besar gitu ya, saya yakin perusahaan-perusahaan yang besar yang bertahan sampai puluhan tahun itu karena value-nya. Karena saya yakin mau perusahaan bidang apapun, pasti waktu itu banyak gitu ya. Mau itu perusahaan mobil, mau perusahaan apa tuh, itu banyak. Tapi kalau value-nya pengen bangun talent, ngembangin negara, jadi kebanggaan negara gitu, itu biasanya lebih awet. Nah, akhirnya kita makin yakin dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ini yang kita coba selalu ingetin gitu ya, kerja itu bermanfaat, bermakna, dan bersama-sama, sehingga kita happy. Balik lagi, tahunya juga baru belakangan gitu. Jadi makanya terima kasih buat teman-teman yang membawa gitu ya kepemimpinan yang dari MIT lah, dari Harvard, dari Stanford gitu kan. Akhirnya katanya mereka kan biasanya kerja, habis itu exit, habis itu umur 42 bingung, akhirnya ujungnya cari purpose gitu ya. Akhirnya dibalik, kenapa nggak di embedded aja purpose dari awal gitu ya, karena itu lebih bikin happy. Jadi ini tulisannya Daniel Pink, dia bilang ternyata yang bikin kita happy itu purpose, mastery, sama otonomi. Jadi pas lihat kepercayaan masyarakat begitu besar gitu ya sama perusahaan gitu ya, mungkin Bu Yani bisa nambahin,
itu kita jadi tambah semangat gitu ya. Habis itu kita tadinya ada di tahap nasional, terus masuk Malaysia gitu, tambah lama tambah bagus, itu juga tambah semangat. Terus apalagi kita kerjain banyak yang harapin kita gede gitu ya, makin gede makin bermanfaat, akhirnya jadi tambah besar. Nah ini juga ya, dulu pada udah kasih sinyal-sinyal ya sebetulnya. Dulu pernah jadi pembicara gitu ya. Nah itu memang setiap masa itu ada zamannya gitu ya. 2015 dulu pada masih sibuk gitu ya, Gojek gitu ya. Habis itu udah nggak dipanggil lagi gitu kan. Ya karena udah tua. Karena dulu jadi marketing director umur 35 itu masih muda. Sekarang sudah senior gitu ya. Terus kenapa kita percaya banget innovation ecosystem? Ya pertama karena bisnis membutuhkan ya. Karena sebelum ada startup ecosystem memang harusnya innovation ecosystem dulu. Kayak tiap-tiap lab di elektro itu ada lab retail science, ada lab data, ada lab apa, sehingga kita bisa bikin prototipe tuh langsung bagus, bahkan dari tingkat 4. Saya yakin teman-teman juga udah ngerjain. Jadi kita sangat passionate gitu, karena anak muda banyak ide gitu ya. Ini ada Mas Erdi nih, yang suka digangguin gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih ekosistem ini berjalan cepat, apalagi ada kampus Merdeka kan. Nah karena apa? Karena menurut saya tuh Paragon tuh contoh yang ngebangun ekosistemnya tuh lama. Karena waktu itu kita susah, akhirnya kita bikin lab R&D sendiri, beasiswa sendiri, sampai jadi seperti sekarang di farmasi, tapi ya itu kira-kira 12 tahun baru jadi salah satu lab R&D mungkin yang terbesar se-Asia Tenggara. Ya karena Indonesia juga besar. Jadi mulai kayak gitu udah biasa aja dong kalau terbesar se-Asia Tenggara, ya karena Indonesia emang gede. Nah, sama tadi mengelaborasi nggak bisa sendiri, itu benar. Tadi langsung dapat banget tuh yang guyup gitu. Karena ini dari Linda Hill ya, kolektif jenis. Katanya harus beda gitu ya. Kalau ngobrol tuh harus beda, latar belakang beda, angkatan beda, sehingga idenya jadi tambah rich. Habis itu agile sama harus bisa bikin keputusan. Tapi yang paling menarik itu kan itu ability-nya ya. Tapi yang bikin menarik lagi itu willingness-nya dari mana sih? Ternyata dari semangat guyup itu ya, sense of community gitu. Jadi balik lagi, itu setuju sama Bu Yani, kita protes sih kalau gotong royong nanti nggak diterjemahin gitu ya. Jadi kalau more than collaboration and synergy is a community gitu, benar-benar guyup. Jadi ngobrolnya enak gitu, purpose kenapa kita ada, habis itu ada rules of engagement, saling nyapa tadi, habis itu ada share values yang kita bagi bareng. Ini juga disama-samain ya, makanya harus unlearn gitu. Saya juga ke mahasiswa, ke dosen juga mirip-mirip, presentasinya belum dirapihin. Penting banget buat kita tuh back to basic, katanya harusnya memang mulainya tuh dari SMA. Dari SMA udah ada yang mau jadi founder, ada yang mau jadi researcher gitu. Karena kalau udah kuliah kan harusnya udah tinggal berkarya di lab-labnya. Jadi ada bagusnya juga kita semua bareng-bareng ke alma mater kita, even dari SMA, atau at least kita pegang dari tingkat 1. Jadi terjadi ekosistemnya, terus tadi ya ikatan sosial gitu ya. Jadi balik lagi, kalau saya lihat ada yang bilang pakar marketing itu Paragon tuh contoh inovasi sosial bersama-sama yang berhasil. Jadi tadinya nggak bangga pakai produk lokal jadi bangga. Tadinya nggak percaya bangun karir di perusahaan lokal jadi percaya, gitu ya. Alhamdulillah orang tuanya ngizinin misalnya, dosennya ngasih saran. Padahal mungkin by intuisi ya, kan kita nggak terlalu banyak hitung-hitungan nanti karirnya gimana gitu. Jadi ternyata keroyokan gitu ya, gotong royong ini jadilah Paragon. Itu aja. Kalau biasalah, kenapa enaknya rame-rame, makanya Superman nggak selaku Avenger gitu ya. Ini nggak enaknya di YouTube nih. Kalau receh-receh CEO-nya receh banget. Jadi apa? Karena Avenger itu rame-rame gitu ya, makanya jadi best office gitu ya, box office gitu ya. Tapi kalau itu nggak seru gitu ya kalau cuma sendiri. Batman kayaknya sepi gitu ya filmnya. Terus kita punya universe kita sendiri gitu ya. Yang dulu masih komik, sekarang sudah naik ke layar lebar. Oke, begitu kurang lebih. Mudah-mudahan
banyak gitu ya yang bisa dibagikan gitu ya. Tadi yang menurut saya spirit Buyan itu bagus banget gitu ya, sustainable, tetap aktif sampai seusia Buyan itu luar biasa, jaga kesehatan. Terus tadi ya kampus merdekanya rame gitu, yang daftar ke Paragon sampai 28.000 gitu ya, bahkan Wow. melebihi beberapa unicorn gitu. Ternyata ya dari mulut ke mulut, karena kita nggak ada ads kan untuk kampus merdeka gitu ya. Jadi pertama buka itu 10.000, yang paling dekat 2.500 ya, karena sering ngajar dosen gitu. Jadi terima kasih ke Yo Berbagi juga, dari dulu saya kepo-kepoin gimana ya caranya tentang Yo Berbagi gitu ya. Tapi semangat luar biasa ya, ada digitalnya kemana-mana. Jadi mudah-mudahan kalau legacy ya jadi legacy bareng lah. Dengan bekal yang ada di atas kertas, teman-teman bisa bikin legacy yang jauh lebih gede. Gitu. Terima kasih semuanya.